Halo sahabat YouTube, kembali jumpa lagi bersama saya Wahyu Talent. Untuk kesempatan kali ini, kegiatan saya ingin merakit inverter. Kebetulan ini ada yang mesan kapasitas 1200 watt. Dan di sini kebetulan trafonya kita merakit sendiri, kita gulung sendiri. Lalu ini yang baru selesai kita rakit, mungkin solderannya kurang rapi sedikit. Oke, di sini juga saya dapat box bekas, entah ini bekas apa. Kebetulan ini dapatnya dari tempat loak atau di tempat barang bekas. Jadi kebetulan ini sudah saya lubangin. Mungkin ini bekas cas aki kemungkinan. Nah, jadi ini sudah saya lubangin untuk nanti pemasangan volt watt meter, kipas untuk colokannya dan juga saklar-saklarnya. Oke, ikuti terus kegiatan saya hari ini. Oke, untuk yang langkah pertama ini sebenarnya harusnya dicat terlebih dahulu, tapi kita akan pastikan terlebih dahulu kalau rakitannya ini sudah hidup. Jadi kita akan pasang kipasnya terlebih dahulu supaya nanti tidak susah dalam posisi pembautannya. Langsung kita atur posisi. Ini kebetulan untuk mengukur tegangan nadi volt DC. Ini kebetulan sudah kita pasang. Kita akan atur terlebih dahulu. Ini jalur outputnya yang nanti ke beban. Lalu sebelum masang ke beban,
untuk membaca arusnya. Jadi sebenarnya ini yang dari trafo masuk yang di tengah, yang dari trafo kita pasang terlebih dahulu seperti ini. Nanti tampilannya. Oke, lalu untuk penyetabil di sini saya pasang kapasitor untuk penyetabil tegangan arus keluar. Jadi di sini kebetulan saya memakai yang 1,5 mikro 400 volt AC. Yang akan kita pasang di sini. Lalu karena ini untuk beban, nanti akan masuk ke sini. Seperti petunjuknya nih di bagian tepi. Jadi sebelum kita pasang yang bagian tepinya, kita akan pasang dulu yang inputnya ke LPD-nya. Ini menggunakan kabel-kabel bekas bodi sepeda motor. Karena kalau dibeli kabel juga harganya lumayan mahal. Kita manfaatin barang yang ada. Perkabelan sudah kita pasang semua. Kita akan pasang saklar nanti untuk saklar on off nya. Sebelum kita pasang, kita kasih kabel terlebih dahulu. Kita akan solder kabel terlebih dahulu. Kita hidupkan soldernya. Kita tunggu panas. Kita tinggal pasang terminal baterai. Oke, kita akan tes terlebih dahulu. Kita akan tes hidupnya.
sebelum kita pasang terminal, kita akan tes terlebih dahulu. Ini untuk apanya, hentakan pertama ada percikan api, nah, seperti itu. Di sini lampu sudah hidup, lampu power sudah hidup, kita tes hidupkan. Indikator watt meternya sudah hidup, cuman ini sayangnya terbalik, jadi nanti kita akan balikkan terlebih dahulu. Ini posisi lampu udah on, hidup. Jadi saat hidup pertama kipas mutar sesaat, kita tes, kita matikan lagi. Nah, ini kita matikan, tegangan hilang. Ini merah, tanda power on, tanda power off. Jadi saat hidup pertama kipas berputar sesaat, kita hidupkan, kita lihat kipasnya. Nah, hidup sesaat lalu mati. Jadi nanti apabila ini suhunya panas tinggi, kipas akan hidup terus menerus. Oke, kita lanjutkan kembali, kita matikan terlebih dahulu. Kita lepas akinya. Setelah terpasang semua, nanti kita akan tes dengan beban. Oke. Terus diapain lagi tuh? Enggak, kok dia menyapa deh. Sudah hidup, kita tes akan hidupkan. Nah, ini tombol power on off nya, kita akan tes. Ini voltmeternya, wattmeter, voltmeter, tes. Tegangan langsung keluar, sini tegangan 212 volt. Oke, langsung kita akan tes beban. Matikan terlebih dahulu, kita akan tes sambil bolam. Oke, di sini ada bolam lampu yang 100 watt, kan tes beban sesuai apa tidak hasil output keluarnya. Kita hidupkan kembali. Oke, daya 212. Ini nanti bisa di setel. Ini bolam 100 watt. Hidup. Tinggal kita matikan dari sini, ini mati. Kita kasih hidup kembali. Saat bolam hidup, dayanya di sini tetap stabil di 200. Standar listrik Indonesia itu 220. Jadi saya akan jadikan di 220 terlebih dahulu. Dayanya supaya di sini 212. Supaya dia jadi 220, kita tinggal putar setelan trimpot yang di sini.
Ini kita putar ke kanan, jadi bisa dilihat di sini untuk menaikkan tegangan dayanya 215, 217 itu lampu tinggi. Nah, kita turunkan karena listrik Indonesia dia 220. Nah, ini saya rasa sudah cukup, jadi kita tes beban seperti ini. Ini tetap stabil di 230 meskipun ini bolamnya 100 watt. Nah, jadi di sini pun juga kebaca karena bolamnya 100 watt, di sini juga kebaca 100 watt. Itu frekuensi 50 Hz atau 50 Hz. Kita matikan terlebih dahulu. Oke. Di sini ini untuk pengukur tegangan watt, karena sekarang belum ada bebannya. Turunkan, kita tes beban gerinda. Oke, sebelum kita ngetes gerinda, saya akan ganti akinya terlebih dahulu menggunakan aki yang 100 ampere. Tapi kebetulan aki ini saya cuman punya namanya aki Lepo 4 12 volt 100 ampere. Oke, kita ambil aki terlebih dahulu. Kebetulan saya punya aki Lepo 4 kapasitas 12 volt 100 Ah. Nah, jadi di sini saya akan ngetes menggunakan aki Lepo 4 ini. Karena yang akan saya tes bebannya agak berat, jadi kira-kira sanggup atau tidak. Jadi di sini akan saya sambungkan menggunakan MCB DC. Ini kebetulan ada MCB DC. Jadi di sini kita akan pasang Oke, lalu ini yang positif kita akan pasang juga, karena saya nggak mau merusak soketnya, jadi kita akan longgarkan aja seperti ini. Oke, ini yang negatifnya kita juga akan pasang. Oke, setelah terpasang, di sini tombol masih off, indikator belum hidup. Kita akan on-kan dari CB-nya. Oke, langsung di sini lampu indikatornya menyala. Kita tes hidupkan inverternya. Ini kita hidupkan. Lampu sudah menyala warna hijau. Tegangan output sudah keluar. Jadi di sini outputnya 226. Kita tes lagi dengan beban. Beban ini 100 watt. Bolamnya ini kita akan tes. Nah, jadi di sini kebaca beban bolam lampunya 51,3, padahal ini 100 watt bolam lampu pijar. Mungkin silau, jadi bisa dilihat di situ. Nah, terbaca beban 51 watt karena bolamnya bolam pijar. Jadi di sini mungkin bisa jadi entah ampernya yang tidak kuat. Langsung kita akan tes untuk menghidupkan gerinda seperti ini. Nah, di sini kebetulan gerinda. Gerinda ini 560 watt. Mungkin di sini bisa lebih jelas kapasitas watt. Daya 225, standar listrik Indonesia 220, antara 230, tapi nggak boleh kurang dari 220. Arus tembe mengkonsumsi 0,05 ampere. Lalu frekuensi 50 Hz atau 50 Hz. Kita akan tes
gerinda. Ini kita sudah ada gerindanya. Kita akan tes gerinda. Oke, setelah kita colokkan, kita hidupkan gerindanya. Hidup normal, pendek. Ini kita matikan gerindanya. Oke, jadi gerinda ini mengkonsumsi arusnya berapa watt? Kita akan cek di sini karena inverter ini kita membuat ini untuk pembacaan watt. Jadi untuk gerinda ini berapa watt? Karena inverter ini kita bikin kapasitasnya 1200 watt, tapi mungkin untuk pemakaian kontinunya bisa 900 watt. Oke. Nah, jadi langsung kita akan hidupkan gerindanya. Oke, kita tes, hidupkan, nanti kita lihat berapa watt gerinda ini mengkonsumsi arus. Dia mengkonsumsi arus cuma 177 saat sudah hidup normal. Oke, langsung kita tes, lanjutkan. Oke, sekarang gerinda sudah mati. Nah, jadi di sini sudah memakan 1 kilowatt karena untuk hidup gerinda. Jadi karena tegangan aki kita di sini sebenarnya sudah saya pasang untuk volt DC-nya, cuman ini belum sempat kita koneksikan. Nanti kita akan sambung kabelnya. Tapi kalau kita akan tes seperti ini, nah, ini kita akan tes menyambungkan kabel akinya ini sekarang ada berapa volt. Oke, di situ terbaca 13,4 volt untuk tegangan baterai. Oke, jadi itu tadi video yang bisa saya bagikan. Untuk kedepannya saya akan membagikan cara merakit rangkaian komponennya di papan PCB-nya ini, dan juga bagaimana cara menggulung trafonya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.